Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fabiola Elisa Yulistiani, NIM 2022-210076. Baik, saya di sini akan memaparkan materi bab 7 yang bertema Konstitusi Negara. A. Konsep dasar konstitusi. Istilah konstitusi negara berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya grondwet. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Bagi para sarjana ilmu politik, istilah konstituen memiliki arti yang lebih luas. Dalam kaitannya dengan hal ini, E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law mengemukakan undang-undang dasar. Dari pengertian di atas, konstitusi juga memiliki pengertian dalam pengertian sosiologis atau politis dan pengertian yuridis. Sedangkan KCWR memberikan pengertian konstitusi sebagai gambaran. Dalam terminologi ilmu politik, istilah konstitusi menurut KCWR mengandung dua pengertian, yaitu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Ada juga beberapa tokoh yang mendefinisikan pengertian dari konstitusi itu sendiri, yaitu Lord Bright dan C.F. Strong. B. Nilai penting konstitusi dalam suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kehadiran konstitusi merupakan condition sine qua non bagi seluruh sebuah negara. Dalam kaitannya dengan nilai suatu konstitusi, Karl Loewenstein memandang nilai konstitusi dari dua hal, baik sisi teoretik dan sisi praktik atau realitas. Karl Loewenstein juga memberikan 3 tingkatan nilai dalam konstitusi. C. Materi muatan konstitusi. Pada kalanya konstitusi bukanlah semata-mata sebuah dokumen hukum. Secara teoritis, konstitusi dalam dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. D. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif historis, membicarakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari proses perumusan dasar negara Indonesia, yang dalam hal ini diawali dengan bentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Badan ini baru diresmikan sebulan kemudian di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Saiko-Shiki dan Gunseikan. Dalam persambutan peresmiannya, Saiko-Shiki menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah suatu kebulatan nyata akan tujuan Perang Suci Dai Nippon. BPUPKI ini beranggotakan 62 orang yang terdiri dari para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada sidang yang pertama, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta agar para anggotanya menyampaikan pandangan-pandangan tentang dasar-dasar negara Indonesia setelah negara itu didirikan. Dasar negara merupakan filosofi atau filsafat. Ada 3 pandangan penting yang disampaikan oleh 3 orang tokoh dari kalangan nasionalis sekuler dan 1 tokoh Islam mengenai perumusan dasar negara. Yang pertama, pembicara pertama yaitu Muhammad Yamin. Pada kesempatan itu, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas sebagai dasar bagi Indonesia merdeka. Yamin juga melampirkan rancangan sementara Undang-Undang 1945 RI yang antara lain mencantumkan rumusan 5 dasar negara. Kemudian, berbicara pada urutan kedua yaitu Profesor Sepomo. Sepomo menjelaskan 3 perspektif mengenai negara dan masyarakat dengan menyebut pendapat ahli-ahli filsafat barat klasik. Selain itu, Sepomo menegaskan pendiriannya bahwa yang hendak didirikan adalah negara nasional yang bersatu. Pandangan Prof. M.R. Sepomo ini dikenal dengan paham negara integralistik. Kemudian disusul pembicara ketiga, K.H. Mascoer. Pandangan ini disampaikan oleh K.H. Mascoer dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 yang mengusulkan supaya dasar Indonesia merdeka nanti hendaknya Islam.
mengingat 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan dan pikirannya. Ia mengemukakan rumusan pemikirannya yang disebut dengan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Bung Karno mengatakan bahwa yang diminta ketua sebenarnya adalah filosofis Groenland Indonesia Merdeka. Bung Karno mengilustrasikan pandangan lebih lanjut tentang pembentukan dasar-dasar satu negara dengan membandingkan dasar-dasar negara lain. Atas dasar itulah, maka pada tanggal 1 Juni 1945 inilah dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian, untuk merumuskan beberapa usulan anggota Badan Penyelidik yang sudah disampaikan, maka Badan Penyelidik membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang anggota. Pada sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, Piagam Jakarta itu diterima oleh Badan Penyelidik menjadi dasar-dasar Indonesia Merdeka setelah melalui pembahasan yang cukup alot. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya menetapkan keputusan yang penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Fenomena 2 kali masa berlakunya Undang-Undang 1945. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Insinyur Soekarno pada saat sambutan pemberlakuan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan bahwa Undang-Undang 1945 bersifat sementara dapat disempurnakan. Kemudian tidak lebih dari 2 bulan berlaku Undang-Undang 1945, terjadilah perubahan ketatanegaraan dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 Tahun 1945, tanggal 16 Oktober 1945. Ada 2 isi dari maklumat tersebut. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Konstitusi RI sebagai undang-undang dasarnya, maka negara RI hanya berstatus sebagai salah satu daripada negara bagian dengan wilayah kekuasaannya, yaitu daerah yang disebut di dalam Persetujuan Renville. Naskah Konstitusi RI disusun bersama oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Vigencom for Federal Overlap di konferensi meja bundar itu. Adapun hasil-hasil dari konferensi meja bundar disepakati 3 hal. Naskah UUD yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RI itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat. UUDS 1950 periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 melaksanakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, dan untuk itu diperlukan UUD sementara, yaitu dengan cara mengubah Konstitusi RI 1949. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan RI sudah dibentuk, dan dengan adanya ketentuan dari Pasal 1 dan Pasal 2. Berdasarkan uraian-uraian pasal-pasal tersebut, maka nampak jelas sistem pemerintahan negara menurut UUD 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. 4. Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali sejak dikeluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan ketentuan pasal 134 UUDS RI tahun 1950, maka yang berwenang menetapkan UUDS negara RI yang akan menggantikan UUDS RI tahun 1950 adalah konstituante. Dalam ketentuan pasal 134 UUDS 1950 menyebutkan konstituante. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1957, salah satu organ penting dalam konstituasi, Panitia Persiapan Konstitusi ini memiliki tugas dalam rangka menyusun Undang-Undang Dasar ini. Dalam sidang konstitusi terdapat perdebatan yang dianggap paling pokok dan urgen tentang prosedur kembali ke Undang-Undang 1945. Prosedur kembali ke Undang-Undang 1945 dilakukan secara konstitusional dan ditetapkan oleh Dewan Menteri.
Pengumuman dengan keseluruhan itu dilakukan dengan suatu piagam. Piagam itu dilantarnya memuat ketentuan-ketentuan tentang masuknya golongan fungsional ke dalam DPR. Di dalam DPR yang akan dibentuk dengan jalan pemilihan umum yang akan datang, akan duduk pula wakil-wakil dari golongan fungsionil dalam masyarakat. Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, maka anggota angkatan bersenjata tidak lagi menggunakan hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Situasi yang demikian menyebabkan sebagian anggota konstituante tidak mau lagi mengadakan sidang-sidangnya. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 15 Juli 1959 mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 19 tahun 1950 tentang Dekret Presiden. Ada 4 hal yang dijadikan dasar atas keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1915 tersebut. Fungsi dan peranan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. UUD 1945 memiliki fungsi. Selain itu, karena UUD 1945 merupakan hasil perjuangan politik bangsa Indonesia di masa lampau dan merupakan pandangan tokoh-tokoh bangsa atau founding fathers. G. Perubahan amandemen atau Undang-Undang Dasar 1945. Adanya 2 cara perubahan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang tertulis. Istilah perubahan itu dapat dikualifikasikan ke dalam 7 istilah. Kemudian Mas Wadi Rauf mengemukakan bahwa amandemen UUD 1945 mempunyai arti penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia karena 2 hal. Sifat UUD 1945 yang menang cenderung memberikan kekuasaan besar pada Presiden telah mendorong Soekarno yang didukung oleh militer memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam upaya untuk menutup peluang mengubah UUD 1945, di era Orde Baru disusunlah satu aturan dalam bentuk ketetapan MPR nomor 4 MPR-1983 tentang referendum. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.